bagaimana sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan seperti saat ini. Ya, ada yang melatar belakangi sehingga saya boleh menjadi seorang hamba Tuhan. Kesaksian saya, sejak umur saya 8 tahun, saya meninggalkan kampung halaman saya karena saya berasal dari satu desa yang namanya Desa Tember, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Saya meninggalkan Desa Tember itu ke desa saya, ikut dengan mama menuju ke Sulawesi Tengah, tepatnya di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Karena pada waktu itu mama saya sudah seorang janda dan menikah dengan pria asal Sulawesi Tengah. Itulah yang membuat saya sampai mengenal Sulawesi Tengah itu. Dan saya bertumbuh sampai remaja di Toli-Toli itu, menyelesaikan tidak sampai selesai sekolah. Nah, yang jelas masa remaja saya adanya di situ, di Toli-Toli itu. Kemudian pada umur 16 tahun saya pindah ke Palu. 15 atau sekitar 15 tahun, 16 tahun saya pindah ke Palu. Dan saya harus bergelut dengan kehidupan yang sangat mengerikan di Palu. Saya bergaul dengan orang-orang yang sama sekali takut akan Tuhan. Yang kehidupan mereka sama sekali di luar kehendak Tuhan. Pada umur 16 tahun itulah saya pertama kali merasakan hidup dalam penjara. Karena pada waktu itu saya terlibat satu perkelahian sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dan saya harus masuk penjara. Dan saya di penjara kurang lebih 2 tahun. Saya juga tidak mengerti kenapa hanya 2 tahun. Yang jelas pada waktu itu saya menghabiskan waktu di penjara selama 2 tahun. Nah, pada umur 19 tahun saya juga kembali masuk lagi dalam penjara lewat satu perkelahian lagi, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa orang, tetapi cukup parah orang yang saya lukai. Dan orang itu dia adalah anak dari seorang militer, ya, yang papanya waktu itu bertugas di Palu. Dan sampai saat ini saya dengar bahwa orang itu tetap cacat permanen, ya. Dan saya masuk waktu itu hanya
6 bulan. Dan kemudian saya keluar lagi. Lalu selama di Palu itu saya masuk penjara ada 4 kali. 1 kali kasus menghilangkan nyawa orang, dan 3 kali kasus perkelahian yang tidak menghilangkan nyawa orang. Kemudian setelah di Palu, sekitaran tahun 1993 saya ke Makassar. Dan saya tinggal di satu tempat di Jalan Veteran, dan saya sudah lupa tempat itu sekarang, tepatnya lokasi sekarang nih saya sudah lupa di mana. Yang jelas pada waktu itu saya tinggal di Jalan Veteran. Di depan tempat tinggal saya ada pabrik yang namanya pabrik kopi sejarah. Beberapa tahun lalu saya ke sana. Tempat yang saya tinggal itu sekarang sudah pertokoan. Saya tinggal di situ, dan di sana juga saya menghabiskan hidup. Saya bergaul dengan orang-orang yang salah, yang sama sekali mereka tidak takut Tuhan. Dan karena pergaulan yang salah itulah saya kembali lagi merasakan hidup dalam penjara. Dan saya harus kembali 2 kali masuk dalam penjara dengan kasus perkelahian juga, yang tidak sampai menghilangkan nyawa tetapi mengakibatkan cacat seumur hidup. Dan dengan kejahatan-kejahatan yang begitu banyak sekali, sehingga saya harus pindah ke Jakarta. Karena pada waktu itu saya mendengar kabar bahwa akan ada kumpulan orang dari Maros yang akan datang mencari saya dan untuk membunuh saya. Dan saran teman-teman saya waktu itu, saya harus keluar dari Makassar, dan saya harus ke Makassar saya harus ke Jakarta waktu itu, ya. Saya harus ke Jakarta waktu itu karena kebetulan di Jakarta ada saudara saya, ada om saya. Tapi pada waktu itu saya juga tidak tinggal di sana, ya. Saya tinggal di lain tempat. Dan saya berharap bahwa tinggal di Jakarta itu tentu akan lebih baik. Dan ternyata tidak. Saya lagi dipertemukan dengan pergaulan yang sangat mengerikan. Justru lebih mengerikan lagi dari kehidupan di Palu dan Makassar. Karena saya harus bergaul dengan para perampok, debt collector, pencopet, dan kejahatan-kejahatan yang memalukan lainnya, ya. Selama di Jakarta itu saya tergabung dengan satu kelompok yang mana atasan kami itu seorang yang sangat ditakuti pada waktu itu di kalangan preman untuk Jakarta Pusat. Ya, saya rasa saya tidak perlu menyebutkan namanya di sini. Dia sangat ditakuti, dan saya bersama-sama dengan orang itu, ya. Dan kami banyak melakukan kejahatan yang sangat-sangat menyedihkan, mengerikan, termasuk merampok, menagih hutang,
dari para pejabat. Dan kalau hutang itu tidak dibayar, maka yang berhutang itu harus menemui ajalnya. Itu pekerjaan kami. Tidak beberapa lama saya di Jakarta, saya pun juga harus merasakan kembali hidup dalam penjara. 2 kali saya harus masuk dengan kasus yang cukup memalukan, yaitu merampok dan menghilangkan nyawa orang. Dan saya harus diam di penjara kurang lebih 2,5 tahun. Ya, kurang lebih 2,5 tahun kalau ya saya ingat ya. Karena pada waktu itu ada yang menebusnya. Sehingga saya dan seorang teman saya keluar. Ya. Dan kami pun karena merasa telah ditebus, telah dibayar, keluar menghidup kebebasan. Jadi kami pun tetap di bawah bayang-bayang dari orang yang membayar kami. Dan kami pun harus mengikuti perintahnya dan terus melakukan kejahatan. Sampai satu waktu kejadiannya pada sebelum bulan Desember, ya, sebelum bulan Desember. Karena saya ingat pada waktu itu saya berencana untuk pulang Manado karena berencana untuk Natalan di Manado. Jadi saya berencana untuk pulang. Tetapi sayangnya saya waktu itu tidak pulang ke Manado untuk Natalan. Tapi justru saya kembali ke lembaga pemasyarakatan, ya, penjara, karena perkelahian antar geng yang cukup parah, karena harus ada yang kehilangan nyawa. Dan kembali lagi saya harus masuk lagi. Nah, itu tidak lama saya ada di situ, hanya sekitar 4 bulan. Karena kembali dibayar, ditebus. Nah, disitulah titik awalnya saya datang pada Tuhan. Ya, itu titik awalnya saya datang pada Tuhan. Karena selama berada di penjara itu kurang lebih 2 bulan, 3 bulan itu, saya bergaul dengan seorang Kristiani yang terus menginjili saya, terus mencerahkan saya supaya meninggalkan kejahatan. Sehingga waktu saya keluar, saya memutuskan untuk keluar dari lingkungan yang sangat jahat itu. Saya harus keluar dan saya tinggal di tempat dari om saya waktu itu. Karena om saya pada waktu itu karena om saya dia seorang gembala, dia seorang pendeta, gembala sidang. Jadi saya tinggal di situ di Bekasi Utara, tepatnya di Perumahan Harapan Jaya, dan saya tinggal di sana. Dan disitulah saya belajar, saya
belajar berdoa, saya belajar firman, dan di sanalah saya dibentuk, digembleng setiap hari, sampai pada satu waktu saya memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya memutuskan untuk sekolah Alkitab, dan saya menuju ke sekolah Alkitab Palembang pada waktu itu. Saudaraku, teman-temanku sekalian di mana saja, kehidupan yang gelap yang pernah saya lewati itu adalah kehidupan yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Saya harus terpisah dari keluarga, dari orang tua saya, dari adik saya, saudara-saudara saya. Mereka mendengar kejahatan yang saya buat dan mereka sangat malu. Komunikasi kami sangat pada waktu itu terputus sama sekali. Dan kalau saya ada sampai saat ini, semuanya itu hanya karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kehidupan dosa yang saya lewati sangat memalukan. Dan bila mengingatnya, ada berapa kali saya harus menangis. Saya berpikir, untung saja pada waktu itu saya tidak meninggal. Karena saya pikir kalau saya meninggal pada waktu itu, pastilah saya ada di neraka. Harapan saya, biarlah lewat kesaksian ini banyak orang yang melihat dan mendengar, dan mereka bisa diberkati, dan yang masih tinggal dalam kejahatan segera tinggalkan kejahatan, karena tidak ada gunanya hidup di dunia ini hidup dengan kejahatan, karena dunia ini akan segera lalu bersama dengan segala keindahannya, dan kita yang tinggal dalam kejahatan justru akan berada dalam dapur api yang sangat mengerikan. Ya api Pantekosta heranlah, ya api Pantekosta heranlah.